Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu. Dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Ya, pemirsa TVRI Bengkulu masih bersama saya Afriko Zuhri. Kembali Anda menyaksikan program Acara Berendo dalam tema rehabilitasi hutan dan lahan. Nah, salah satunya ini narasumber kita dari Bappedas. Nah, sebetulnya fungsi dan tugas dari Bappedas ini sendiri seperti apa sih Pak? Mungkin bisa dijelaskan juga. Salah satunya kami itu menyusun rencana pengelolaan das, kemudian ada penguatan kelembagaan kelompok tadi, kemudian ada konservasi tanah dan air. Itu kita membuat dam penahan atau bronjong itu untuk menahan sedimen, ada juga kemudian rehabilitasi sendiri, Mas. Rehabilitasi. Iya. Oke, jadi yang saat ini mungkin kita bahas berfokus pada rehabilitasi. Nah, tadi kan juga disampaikan ada pemberian bibit atau bibit rakyat gitu ya. Nah, untuk bibit sendiri ada yang bibit gratis diberikan gitu. Nah, dan bibit yang lain ini sebetulnya bibit apa saja nih? Selain tadi ada bibit produktif dan juga bibit ada bibit-bibit memang jenis-jenisnya itu seperti apa? Iya, itu sesuai permintaan kelompok atau masyarakat lah. Itu mau bibit apa kita penuhi biasanya. Misalnya kalau mau nanam mangrove kita penuhi. Itu ada juga yang mau nanam di pantai, Mas, itu ada namanya bibit ketapang atau cemara, itu kita juga ada. Oke, untuk kelompok tani di Bengkulu sendiri ini di bawah naungan siapa Pak? Ada pembinaan yang diberikan atau memang langsung dari masyarakat sendiri yang? Kalau kami masyarakat inisiatif membuat kelompok, kemudian disahkan oleh kepala desa. Itu ya. Jadi masyarakat sendiri yang membuat kelompok. Nah, sejauh ini dari kelompok tani di Bengkulu mungkin antusias dari mereka bagaimana mungkin upaya mereka juga salah satunya membantu dari program Bappedas ya untuk rehabilitasi ini seperti apa masyarakat? Mereka antusias sebenarnya untuk ke Bappedas tuh. Banyak sekali tiap tahun tuh mungkin ya ratusan proposal tuh masuk, Mas, untuk meminta program dari kami. Nah, salah satu kendala gitu Pak dalam kita menghadapi atau proses rehabilitasi sendiri. Kalau dari DLHK sendiri apa sih Pak kendala dari program yang mungkin untuk dijalankan? Salah satunya ada untuk rehabilitasi ini. Adakah kendala-kendala yang dihadapi? Ya, kalau kendala yang paling saya rasa enggak. Kalau sekarang itu tadi kalau jenisnya yang sudah di apa namanya itu keinginan diminati masyarakat udah hampir apa namanya itu hampir nggak ada kendala sih karena mereka sudah menerima. Kalau dulu ya harus tanaman kehutanan, nah, untuk apa mereka gunanya tanam mahoni 35 tahun belum tentu bisa ada hasilnya mereka. Kalau sekarang kan MPTS buah ya mereka pasti ikut apa. Saya rasa kalau kendala tidak terlalu besar lagi lah. Tidak terlalu besar gitu ya. Kalau untuk kendala justru kita memberikan apa sih kemauan dari masyarakat gitu ya. Kayak tadi dicontohkan mungkin masyarakat butuhnya kayak pohon durian yang diberikan pohon durian. Yang penting ada kebermanfaatan gitu salah satu rehabilitasi. Nah, mungkin ada juga masyarakat yang masih melihat bahwa proses rehabilitasi ini mungkin tidak terlalu penting. Katakanlah masyarakat yang masih berfokus kepada mungkin pertanian mungkin yang sayur-sayuran saja atau fokusnya tidak untuk penghijauan dan lain sebagainya. Ini adakah mungkin bentuk bimbingan lain yang diberikan? Ada, Mas. Kita programnya namanya agroforestry. Jadi mereka itu menanam tanaman kayu buah atau kayu tadi. Di bawahnya masih bisa menanam katakanlah kopi, kemudian ada empon-empon, ada umbi-umbian itu masih bisa nanam. Jadi berstrata. Toh jarak tanamannya itu kurang lebih 5x5. Kita tanam pohonnya itu. Jadi masih ada ruang untuk pertanian. Artinya masyarakat juga bisa memanfaatkan lahan itu gitu ya, tidak hanya sebagai pohon yang mungkin tumbuh tinggi saja, tapi di bagian bawahnya juga bisa ditanami. Nah, tadi salah satu program juga bekerja sama dengan mahasiswa, salah satunya dari UNIP. Ini program seperti apa yang dijalankan Ibu? Kalau kemarin mahasiswa salah satunya magang, kemudian kemarin ada juga kita menanam di KHDTK UNIP. Kita menanam bibit buah-buahan di sana itu untuk untuk penelitian dan pengembangan di sana. Kemudian mereka juga kita minta untuk membantu kita untuk mengawasi pelaksanaan RL ini, Mas, sendiri. Itu kita minta dari UNIP.
Oke. Iya. Nah sejauh ini kan kalau kita melihat mungkin banyak terutama untuk anak muda ya, karena kita bahas tadi anak-anak mahasiswa lah, anak-anak muda yang justru kepeduliannya terhadap lingkungan, apalagi mungkin yang katakanlah linear dengan pendidikannya, yang katakanlah anak kehutanan, anak pertanian, yang justru mereka beralih dari pendidikan atau background mereka sendiri. Ini seperti apa nih Pak? Mungkin banyak yang katakanlah kalau kerja di hutan atau kerja sebagai petani ini tidak ada keuntungan bagi diri saya. Mungkin itulah artinya mereka banyak berpindah gitu ya dari pendidikan yang mereka jalani. Ya itu lah pilihan hidup ya, pilihan hidup masing-masing. Kalau saya ya pribadi dari kehutanan, kerja di kehutanan itu nyaman. Tapi mungkin ada teman-teman yang mungkin kerja di luar kehutanan ya Pak, dari kehutanan tapi kerjanya di luar kehutanan atau di bank atau di mana itu mungkin ada juga kepuasan sendiri Mas. Tapi kan tetap ada ini Mas, apa ya, rasa dulu saya ini belajar kehutanan, pertanian. Pasti itu suatu saat kembali. Entah kalau pensiun menanam, itu pasti ada rasa itu. Baik, kalau dari Pak Samsul seperti apa nih Pak? Apalagi kalau kita melihat ya, apalagi anak-anak muda, katakanlah itu pekerjaan yang orang tua dulu lakukan gitu ya. Mereka lakukan saat ini mungkin masih berfokus kepada kerjanya yang kantoran. Katakanlah kalau kerja di hutan tuh kotor gitu ya, atau kerja sebagai petani itu kotor gitu ya. Akhirnya menghindari, padahal masyarakat kita ya butuh dengan kegiatan-kegiatan seperti itu. Gimana nih Pak? Ya sebenarnya begini, kalau tadi kalau dibilang Pak Sigit itu pilihan hidup ya. Ya cuma kalau seperti saya mencontohkan diri kita sendiri lah ya Pak Sigit. Kalau kita itu karena basicnya di kehutanan ya, kalau kehutanan itu apa namanya itu ya, kalau pergi ke kota itu lama sedikit ya rindu pengen ke hutan. Ya jadi kami tidak menganggap ke hutan itu tempat yang kotor, tidak, malah bersih, malah udaranya bagus, malah segar ya. Kita kalau camping atau nginap di hutan itu gimana ya, lebih menikmati ketimbang nginap di hotel bintang 4 seperti itu. Ini menjadi sesuatu yang menarik karena kalau kita melihat saat ini banyak yang kawasan hutan justru dijadikan tempat berwisata juga gitu. Nah ini seperti apa nih Pak Samsul kalau kita melihat salah satunya tadi menginap di hutan gitu, camping gitu ya Pak. Ini seperti apa menyikapinya? Ya sekarang ini sudah banyak digalakkan itu ya, digalakkan apa namanya, Jasling pun ada itu yang bisa, yang asal tidak apa namanya ya, pihak-pihak pengembang itu yang tidak merusak bentang alam itu bisa membangun semacam apa bungalow atau hotel, bukan hotel ya, apa namanya itu yang glamping ya camping sekarang juga ya sekarang kan udah banyak itu di mana daerah Curup itu bangun rata-rata di wilayah-wilayah alam yang di pinggir-pinggir sungai. Yang ini kemarin apa namanya itu Kampung Durian, yang bukan yang di Bengkulu Tengah ini, di pinggir Kampung Durian datar lebar apa? Ya Kampung Durian datar lebar juga ya. Yang kemarin kita masuk desa wisata, kan udah beberapa itu desa wisata yang membangun Rindu Hati bukan? Rindu Hati maksud saya ya. Rindu Hati itu kan ya basicnya alam yang dibangunnya. Oke, artinya ini menjadi satu kemanfaatan dari proses ekonomi juga gitu ya Pak, ekonomi nasional kebangkitannya. Nah gimana nih kalau Pak Sigit sendiri melihat mungkin dari proses yang katakanlah tujuan awal adalah untuk rehabilitasi gitu ya, penanaman ya akhirnya masyarakat juga memanfaatkan untuk dari pemanfaatan ekonomi seperti itu. Ya, kalau kami dari kehutanan tuh senang, mereka kan akhirnya yang orang kota yang suntuk akhirnya akhir pekan ke hutan, mereka kemah menikmati alam, trekking, itu kan mau tidak mau yang tanaman yang ada di situ, pohon-pohon itu kan tidak boleh ditebang. Kalau ditebang ya percuma lagi, ntar jadi belukar lagi, nggak dingin lagi, nggak sejuk lagi. Itu kan. Oke, tapi untuk tanaman-tanaman yang memang fokus untuk hasilnya itu kayu gitu ya, dan pengembangan ini di Bengkulu ada Pak untuk proses seperti itu? Bukan hanya tanaman yang produktif saja ya, tadi katakanlah buah gitu, tapi memang untuk tanaman kayu gitu? Ada, kalau di sini terkenalnya kayu bawang. Kayu bawang. Itu kita juga nyediain tuh. Iya. Oke, artinya masih ada juga masyarakat yang berfokus ke sana. Untuk bangunan. Untuk bangunan. Iya. Ini di wilayah mana Pak kalau di Bengkulu? Kalau kemarin kita ya di hampir merata itu Mas, itu permintaan kayu bawang, bibit kayu bawang itu banyak. Oke. Kalau dari segi permintaan sendiri untuk bibit di Bengkulu katakanlah mencukupi nggak Pak untuk masyarakat dari segi permintaan dengan apa namanya yang dimiliki gitu ya oleh Bapeda sendiri? Kalau tahun kemarin ya, itu kita produksi 1 juta. Ini karena anggarannya semakin dikurangi, ini kurang lebih 625.000 batang. 625.000 batang? Itu kami agak kewalahan juga. Per tahun itu Pak? Iya, per tahun. Iya. Dari tahun sebelumnya ada peningkatan untuk di tahun ini? Pengurangan malah. Justru pengurangan gitu ya? Karena mungkin mau ini Mas, ada ke pemilu. Nah, itu aja. Baik, kita akan break lagi, nanti akan kita lanjutkan. Ya, pemirsa TVRI Bengkulu, menarik sekali masih dalam pembahasan yang sama terkait dengan rehabilitasi hutan dan lahan. Jangan kemana-mana, kami akan kembali setelah yang satu ini.